Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Firman Butason dengan NIM 11S23041. Di sini saya menjelaskan tentang praktikum yang ke-5, di mana praktikum ini yaitu berisi tentang information based learning. Nah, dalam ini kita telah tahu bahwasanya ada beberapa metode-metode untuk menyelesaikan ini, yaitu ada super vector machine. Nah, coba kita pembukaan terlebih dahulu. Nah, tujuannya praktikum ini adalah untuk membandingkan performa beberapa algoritma klarifikasi serta memahami proses processing, training model, evaluasi, dan visualisasi hasil. Nah, sebelum itu kita akan mengimport dulu library yang dibutuhkan. Nah, library Python yang digunakan dalam program ini ada NumPy, ada Matplotlib, Pandas. Nah, dalam ini untuk digunakan untuk visualisasi grafik dan juga numerik dan tabular. Nah, juga di sini akan ada tahap ini penting karena seluruh proses analisis data bergantung pada library Python tersebut. Nah, di sini kita lanjut dalam pengaksesan dataset yang sudah ada. Saya meletakkan dalam folder ini, yaitu yang bernama data.csv. Nah, selanjutnya kita akan melakukan train test split, ataupun kita bisa sebut dengan cara kita akan splitting, di mana ada train, ada test, ada train, ada test. Jadi kita akan membagi-baginya dengan size. Test size itu adalah 0,25 dengan random state-nya adalah 0. Jadi data dibagi menjadi 75% data latih dan 25% data uji. Karena kita tahu bahwasanya 0,25 itu untuk test size, otomatis sisanya adalah untuk data yang dilatih. Nah, coba kita lakukan dengan cara pemisahan fitur dan model dan juga label, di mana X dan Y itu adalah X sebagai fitur dan juga Y sebagai label atau target klarifikasinya. Nah, di mana ada 10 kolom digunakan untuk sebagai fitur, sedangkan kolom terakhir digunakan untuk kelas target. Oke, kita lanjut. Standari data, di mana di standar ini digunakan untuk mengubah skala fitur sehingga memiliki rata-rata bernilai 0 dan standar deviasi bernilai 1, di mana langkah ini sangat penting terutama untuk algoritma SVM dan KNN, karena algoritma tersebut sensitif terhadap perbedaan skala data. Jadi datanya akan distandarisasi terlebih dahulu agar sama. Misal ada data anomali, misal acak seperti itu, bisa kita press sehingga datanya akan ada di lingkup 0 sampai 1 seperti itu. Nah, model super vector. Nah, dalam model vector mesin dan kernel linear, di mana model dilatih menggunakan data training kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, di sini SVM bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik yang menghasilkan jarak antar kelas. Setelah diprediksi, dilakukan performa model dilakukan menggunakan confusion matrix dan accuracy score, di mana kita tahu bahwasanya ketika kita uji dengan metode kernel SVM diperolehlah data tersebut, di mana confusion matrix menunjukkan 102 tambah 59 prediksi benar 5 salah. Kita lanjut dengan random forest clarification, di mana dalam random forest tersebut adalah metode di mana algoritma ini merupakan kumpulan beberapa decision tree yang bekerja menggunakan sistem voting. Pada praktikum ini digunakan 10 pohon keputusan, yaitu ini N estimator 10, di mana pohon tersebut kriteria entropi atau information gain-nya. Jadi model ini memberikan performa baik walaupun sedikit di bawah SVM RBF. Jadi performanya mungkin di bawah sedikit. Oke, kita lanjut. Bahwasanya kita lanjut di dalam logistik ataupun naive Bayes, di mana dalam naive Bayes ini kita diminta untuk agar kita anggap distribusinya sama. Dalam distribusi sama, sehingga kita akan mengasumsikan fitur distribusi normal ataupun sama. Jadi hasil evaluasinya ada seperti berikut. Dan juga SVM linear jumlah kesalahan sedikit berbeda. Jadi heat map-nya memudahkan melihat distribusi prediksi benar dan salah angka pada sel menunjukkan jumlah sampel, di mana kita tahu bahwasanya aktual negatif dari ini dan juga prediktif negatif ternyata benar 99 dan
aktual positif. Jadi data sebenarnya adalah positif, tapi dia memprediksi dua, yaitu adalah memprediksi negatif. Ternyata ada sedikit perbedaan di sini. Jadi untuk proporsi prediksi positif yang benar dan juga recall proporsi data positif berasal dari prediksi. Jadi sekitar 0,9 ini sudah cukup baik untuk menjelaskan bahwasannya itu ada perbedaan. Nah, logistik di mana logistik ini adalah algoritma ini membedakan probabilitas kelas menggunakan fungsi sysmoid. Walaupun sederhana, model ini tetap mampu menghasilkan performa klarifikasi yang baik pada dataset ini. Diperoleh bahwasanya kita tahu sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan data uji mungkin kita melihat seberapa baik model menggeneralisasi ke data baru. Jadi inilah hasilnya. Jadi ini adalah regresi logistik, di mana regresi logistik memiliki kurva seperti ini, sigmoid yang telah kita tahu. Bahwasanya jika misal sampai data berapa sih kemungkinan persen datanya akan berbentuk terlalu tinggi ataupun tidak akan meningkatkan kestabilan lagi. Jadi ada rentang di sini. Jadi Canis neighbor, di mana Canis neighbor ini untuk memperoleh ketetanggaannya. Jadi ketetanggaan di sini menunjukkan jika ada data baru, kita lihat bahwasanya jarak antar data baru kepada data yang udah ada di sebelumnya seberapa dekat mereka. Jika K-nya itu ganjil, maka kita peroleh caranya sangat sederhana, hanya melihat jika jaraknya itu di radius tertentu itu lebih banyak positif misal, maka hasilnya juga positif. Jika negatif maka negatif. Jadi mengecek jaraknya lebih dekat kemana, seperti itu. Dan juga ada yang namanya dengan KNN, yaitu bisa disebut dengan ini neighbor classification tadi, dimana akurasinya model menunjukkan konsistensi, jadi 0,941 itu cukup baik. Jadi kesimpulan umumnya semua model akurasi di atas 93% dengan FVM RBF menjadi yang terbaik 95,3%. Dataset cancer relatif mudah diklarifikasikan terbukti dari performa tinggi sebagai algoritma standar deviasi. Data sangat penting untuk model berbasis jarak dan SVM. Visualisasi membantu memahami perilaku model dan data. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.